Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syafatin dari PGMI kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa. P. Pikiran jangan macem-macem. U. Ucapan jangan jorok-jorok. A. Aksi jangan yang tidak baik. S. Sesama hormati selalu. A. Amal diperbanyak. Pengertian puasa. Puasa termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Pengertian puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan perintah puasa yaitu hadis Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat wajib puasa yaitu Islam. Islam itu tidak wajib kepada orang kafir. Yang kedua, balik tidak diwajibkan kepada kanak-kanak atau anak-anak balita. Berakal. Yang ketiga, berakal. Berakal yaitu tidak wajib kepada orang gila. Yang keempat, mampu berpuasa. Maksud dari mampu berpuasa yaitu tidak wajib bagi orang yang sakit atau lansia. Syarat sah puasa yaitu Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz. Yang keempat, niat pada waktu malam bagi puasa fardu. Yang kelima, suci daripada haid atau nifas. Yang keenam, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Rukun Islam yaitu 1. Niat puasa pada malam hari. Contoh, nawaitu summa ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Yang kedua, meningkatkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu 1. Makan dan minum dengan sengaja. Yang 2. Bersegama. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota badan. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, datang bulan atau nifas. Yang keenam, hilang ingatan atau gila. Yang ketujuh, keluar sperma dengan sengaja. Yang delapan, ridho, murtad atau keluar dari Islam. Perbuatan yang dapat merusak puasa yaitu 1. Menfitnah atau mencela. Yang kedua, menipu atau mencuri dan bohong. Yang ketiga, menggunjing dan marah. Yang keempat, memandang wanita dengan syahwat. Yang kelima, melihat perbuatan-perbuatan syahwat. Orang-orang yang diperbolehkan berpuasa, yang tidak diperbolehkan puasa. 1. Sakit. Jika berpuasa sakitnya tambah parah, dia wajib mengqadha di hari lain. Yang kedua, musyafir. Jika perjalanannya melebihi dari qasyar atau 81 km. Yang ketiga, wanita yang hamil dan yang menyusui. Yang keempat, orang yang lanjut usia, dia wajib membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkannya. Yang ketiga tadi, wanita yang hamil dan atau menyusui, dia juga mengqadha atau membayar fidyah. Yang kelima, perempuan yang haid dan nifas. Jenis-jenis puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib itu dilakukan dalam bulan Ramadan. Yang kedua, qadha, dan yang ketiga, nazar. Yang kedua, yaitu puasa sunat. Puasa sunnah biasanya dilakukan pada tanggal 2 Zulhijjah atau hari Arafah kecuali orang yang mengerjakan ibadah haji. Yang dua, tanggal 9 dan 10 Muharram atau hari Tasyuk
Tasyu'ah dan Asyura. Yang ketiga, puasa Senin Kamis. Yang keempat, tiap hari setiap bulan 13, 14, 15. Yang kelima, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang ketiga, puasa makruh, yaitu puasa hanya hari Jumat atau Sabtu. Yang kedua, puasa sepanjang tahun. Puasa yang keempat, puasa haram, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang ketiga, 30 Sya'ban atau hari Syak. Macam-macam puasa. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Macam-macam puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa khifarat, dan puasa khoda. Macam-macam puasa. 1. Puasa Ramadan. Puasa sebulan yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di bulan Ramadan. Niat puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shamma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati fardhalillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat puasa besok dari kewajiban fardu Ramadan tahun ini karena Allah yang maha tinggi. Doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftatu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rizki darimu aku berbuka. Dengan taubatmu wahai Tuhan yang maha penyayang. Keutamaan bulan Ramadan yaitu 1. Terdapat Lailatul Qadar atau nilai keutamaan ibadah di dalamnya lebih dari 1000 bulan. Yang kedua, turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Yang ketiga, dilipat gandakan pahala semua amal kebaikan dibandingkan dengan bulan lainnya. Yang keempat, dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dan setan dibelenggu. Yang kelima, bertepatan dengan dibukanya kota Mekah atau Fathu Mekah. Hal-hal disunahkan di bulan Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka dengan kurma atau mamin yang manis. Yang kedua, mengakhiri dengan sahur. Yang ketiga, berdoa terlebih dahulu ketika berbuka puasa. Yang keempat, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang tujuh, iktikaf. Yang delapan, menghidupkan malam Qadar. Yang sembilan, memperbanyak zikir, istighfar, dan doa. Yang kedua yaitu puasa nazar. Puasa nazar yaitu janji seseorang tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut hukum syara, tetapi setelah dinazarkan menjadi wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa nazar. Nawaitu shauma nadri lillahi ta'ala. Yang ketiga, puasa khirafat. Puasa ini menebus dosa atau sebagian denda karena melakukan sesuatu yang dilarang agama, seperti orang yang sedang berpuasa karena meninggalkan rukun atau wajib haji. Puasa qada. Puasa qada yaitu puasa yang ditunaikan karena berbuka dalam bulan Ramadan karena ada uzur syar'i atau berpergian jauh, sakit keras, haid, nifas, dan lain-lainnya. Niatnya yaitu nawaitu shamma ghadin an qada'i fardha fardha rahmadana lillahi ta'ala. Daku berpuasa qada fardu Ramadan esok hari wajib ke atas diriku karena Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu
Puasa yang apabila dikerjakan oleh seseorang maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, tidak berdosa. Niat puasa sunnah boleh dilaksanakan pada pagi hari dan tidak harus sebelum fajar seperti pada puasa wajib atau puasa Ramadan. Boleh juga dibatalkan, tidak dilanjutkan jika terasa kondisi atau kesehatan tidak mendukung. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa hari Senin dan Kamis. Yang kedua, puasa Arafah setiap tanggal Zulqa'dah. Yang ketiga, puasa Syawal yang dilakukan tanggal 6 hari di bulan Syawal. Yang keempat, puasa Asyura yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Yang lima, puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang keenam, puasa Sa'ban pertengahan bulan Sa'ban. Yang ketujuh, puasa pada bulan haram atau bulan yang dihormati. Yang delapan, puasa 3 hari setiap bulan. Yang sembilan, puasa Daud. Satu, puasa Senin Kamis adalah puasa yang sunnah dalam dilaksanakan pada setiap hari Senin dan Kamis dalam satu minggu. Puasa Senin Kamis mengandung kebaikan bagi tubuh. Hal demikian tidak ada lagi keraguan. Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu bersabda, An Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhayyara syiyamu in sunnati wal khamisi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih waktu puasa hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmizi. Aisyah berkata, In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakharras siyamu innasi wal khamisli. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Selamat menunaikan puasa sunnah Kamis. Segala amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat. Karena itu aku senang ketika amal perbuatanku diperiksa aku dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab disunahkan puasa Senin Kamis karena amalan kita ditunjukkan kepada Allah pada hari itu, dan Senin merupakan hari kelahiran Rasulullah SAW, pengangkatan menjadi Rasul dan turunnya Al-Quran. Ya, niatnya puasa Senin Kamis. Nawaitu sama yaumul khamisi sunnatalillahi ta'ala. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan hari Arafah karena hari itu orang-orang yang melakukan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Puasa Arafah ini disunatkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, sedang mereka yang melakukan ibadah haji hukumnya makruh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi SAW melarang puasa Arafah bagi orang-orang yang ada di Arafah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Niat puasa Arafah yaitu nawaitu shamma khadin min yaumil arfatan sunnatalillahi ta'ala. Puasa Arafah. Hadis dari Abu Hurairah, dari Abu Qatadah Al-Asyri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, Yun kafaru sunnata mahodiyata wal balik. Puasa tersebut mengugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Yang ketiga yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal selain tanggal 1 Syawal setelah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Ayyub Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah ganjarannya seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Puasa 6 hari.
man sama rodi Ramadana summa sunna min sawafil somi. Barang siapa telah berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dari Syawal puasa, maka ia adalah seperti pahala puasa zahir atau setahun. Yang keempat, puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu puasa dalam tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura termasuk puasa sunat yang cukup besar pahalanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Imam Abu Daud meriwayatkan di dalam sunahnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Wa saumu yauma Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukafar sanatan ti qablahu, yang artinya, dan puasa dari Asyura sungguh saya mengharapkan kepada Allah SWT bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu. Puasa 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Qotabah, percakapannya Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura yakni 10 Muharram. Dia SAW ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Dari riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, kalau aku hidup hingga tahun hadapan aku akan berpuasa 9 juga, yakni 9 Muharram. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, puasa 10 hari pertama Dzulhijjah. Perbanyakan amal soleh 10 hari pertama dari Dzulhijjah, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih dikasihi Allah selain dari hari-hari yang 10 ini pada bulan Dzulhijjah. 1. Puasa sunat 1 Dzulhijjah, terutama 9 Dzulhijjah, lalu puasa sunat hari Arafah yaitu sholat sunnah. Yang kedua, doa dan zikrullah. Yang keempat, baca dan tadabbur Al-Quran. Yang kelima, infak. Yang keenam, luaskan ucapan atau salam. Yang kelima, sholawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Amalan sunnah Nabi Muhammad SAW eratlah silaturahmi dan ukhuwah, hadiri majelis ilmu agama, menasihati dan macam-macam lainnya. Yang keenam, puasa Sa'ban atau pertengahan Sa'ban yang dilakukan pada tanggal 13, 14 dan 15 Sa'ban. Imam Ghazali mengistikharakan malam nisfu Sa'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat atau pertolongan. Menurut Al-Ghazali, pada malam ke-13 bulan Sa'ban Allah SWT memberikan sepertiga malam memberikan sepertiga syafaat kepada hambanya, sedangkan pada malam ke-14 seluruh syafaat itu diberikan secara penuh. Dengan demikian pada malam ke-15 umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun, karena pada malam ke-15 bulan Sa'ban inilah catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dinaikkan ke hadapan Allah SWT. Peristiwa-peristiwa dalam bulan Sa'ban. Yang pertama, Sya'ban 4 Hijriah, perang Zat al-Khiqah. Yang kedua, Sa'ban 5 Hijrah, perang Bahu atau Mustafa. Yang ketiga, penukaran arah kiblat 15 Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban 15 Sya'ban. Yang ketujuh, puasa bulan haram atau bulan yang dihormati yaitu Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Muharram, sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Bulan Rajab Sa'ban Ramadan yang istimewa. Sebagian ahli hikmah menyatakan bahwa sesungguhnya bulan Rajab adalah kesempatan untuk meminta ampun dalam segala dosa. Pada bulan Sa'ban adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dari segala macam celah, dan pada bulan Ramadan adalah masa untuk menerangkan hati dan jiwa. Yang ke-8, puasa Yaumul Bid. Dari
Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa hari putih pada setiap bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Puasa Yaumul Bid yaitu, dan puasalah 3 hari pada setiap bulan, karena sesungguhnya kebaikan itu akan berlipatkan dengan 10 kali lipat, oleh karenanya engkau seolah-olah berpuasa selama sebulan penuh. Hadis Bukhari Muslim. Berpuasa 13, 14, 15, puasa pada 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Yang 9 adalah puasa Daud. Rasulullah bersabda, tidak ada puasa yang lebih utama di atas puasa Daud alaihissalam. Setelah abad berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu diperbolehkan diharamkan puasa. Yang pertama yang diharamkan hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari raya Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Yang kedua dimakruhkannya hari Jumat kecuali yang terbiasa melaksanakannya atau puasa Daud. Fungsi puasa dalam kehidupan: yang pertama sebagai rasa syukur atau terima kasih pada Allah SWT. Yang kedua sebagai latihan pengendalian diri. Yang ketiga sebagai latihan kedisiplinan, kejujuran, dan percaya diri, memelihara kesehatan. Yang kelima sebagai pendidikan atau sikap menyantuni dan kasih sayang terhadap sesama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.